Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, juga Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abu Dawud, Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, hadis mursal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi awwalis saumi, fa innar ribha ma'as samahati." Alaika, hendaknya bagimu dalam jual beli, bi awwalis saumi, untuk menerima tawaran yang pertama. Fa innar ribha, karena bahwasanya keuntungan itu yang terbaik, ma'as samahati, atas jual beli yang murah harganya, yakni tawaran pertama jika telah menguntungkan maka segeralah untuk dijualnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang as-samahah wa iqalatun nadim, ya, lapang dada sama orang yang mampu memaafkan orang yang menyesal atas jual beli. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dalam jual beli itu enggak usah mengambil untung banyak, yang penting berkah. Sebab ketika orang mengambil untung sedikit tetapi jual belinya volumenya besar, untungnya juga akan banyak. Jadi bahasa orang dagang, untung sedikit tapi lakunya banyak, daripada untung banyak tapi lakunya sedikit. Emang pinginnya untungnya banyak, lakunya banyak. Pinginnya begitu ya. Iya. Gak apa-apa ya. Untung sedikit, yang penting banyak terjual. Toh hasilnya juga akan banyak. Nah, ketika kita menjual barang dengan harga minimal ya, terpenting sudah ada keuntungan, maka menjadi kebahagiaan bagi si pembeli. Dalam syarahnya dikatakan, fa innal insana idza ba'a bi ribhin yasirin raghiban nasu fi syira'i, raghiban nasu fi syira'i minhu fayaksuru ribhuhu. Sesungguhnya orang apabila menjual barang dengan harga yang murah, terpenting adalah tidak rugi, sudah mendapati keuntungan, maka akan menjadikan sebab orang senang dalam membeli, dan orang-orang akan memilih membeli di tempat warung yang dagangannya murah. Fayaksuru ribhuhu, maka menjadi banyak keuntungannya. Nah, ini dalam jual beli, ini biasanya yang pinter itu orang Padang ya. Karena Padang itu pandai dagang. Ya. Kalau orang Betawi mah nggak pinter dagang, pinternya betah di wilayah. Ya. Lain orang Sunda, kan? Betah kawin Betawi. Ente loh ya yang ngomong ya. Iya. Kalau orang Sunda apa? Suka dandan. Iya, suka daun. Ya. Ya, kalau Jawa, jago wayang, jagoan. Ya, Madura. Madura itu ma'isyahnya daur ulang. Madura. Ma'isyah itu sumber hidupnya. Itu sudah bawa masing-masing. Ya. Ya, orang Padang pandai dagang. Ya. Nah, dalam perdagangan, dalam jual beli itu kita harus punya prinsip ya. Prinsipnya biarlah untung sedikit, yang penting laku banyak. Lalu bagaimana cara supaya dagangan kita laku? Pertama adalah pilih dagangan kita yang berkualitas. Kalau misalnya dagangannya itu kuliner, mula-mula beli berasnya yang kualitas bagus,
Jadi nasinya lebih enak daripada warung-warung yang lain. Ini pokok ini. Ini yang ngajarin orang Padang sebenarnya ini ya. Nah, yang kedua lauk pauknya. Ya. Lauk pauk itu jangan bakhil sama bumbu. Ya. Kalau bumbunya banyak pasti akan sedap. Nah itu. Yang ketiga lokasi tempat dagangannya. Tempat dagangannya yang strategis. Yang keempat, suruh yang dagang perempuan yang cantik. Udah tuh pasti laku banyak itu ya. Ya Allah. Ya ini memang cara-cara orang dagang begitu. Ada pemikatnya. Ya. Ada daya pikat. Harus punya nilai lebih dibanding toko-toko yang lain atau warung-warung yang lain. Ya. Ya. Katanya begitu. Nah, apa lagi? Anggo saleh apa? Oh, dia bikin apa namanya itu? Reklame, papan nama, apa iklan? Iya. Iklan. Anggus Saleh, Anggus Saleh itu penglaris. Cari penglaris. Kalau minta penglarisnya ke kiai, pasti dikasihnya amalan baca Quran. Jadi kalau mintanya ke dukun, ya duduknya nggak tekun, nggak dapat apa-apa ya, masya Allah. Jadi begitu. Lalu pelayanannya harus yang ramah, itu penting. Nah warung-warung itu ada yang kelihatannya biasa-biasa, ya lakunya ya biasa, tapi terus gitu lancar. Ada yang kadang-kadang kita suka lihatnya bingung, ya Allah dagangannya begitu doang, tapi yang ngantri bererot. Jangan-jangan itu ada penglarisnya. Iya, ada putri cantik yang ditaruh di atas atapnya warung itu. Jadi dia nyengir tiap waktu sambil bilang sini, sini, sini gitu. Nah, itu pada tingkatan orang-orang tertentu bisa ngelihat. Ya, kalau kita orang awam nggak ngerti, nggak ngelihat. Ya. Makanya kadang-kadang orang heran, masya Allah laku banget, padahal dagangannya biasa aja, misalnya begitu. Nah itu apa namanya penglaris. Ya. Semua itu pasti akan ada resikonya masing-masing. Jadi ya sebagai umat muslim, orang yang beriman ya dagang ya sewajarnya. Tidak mesti harus dengan cara-cara yang tidak baik. Apalagi melihat dagangannya sama, ya, warungnya berdekatan, lalu kemudian mencoba mematikan warung orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Itu bukan cara Islam dalam berusaha, berbisnis. Wa qala Abu Umar, berkata Imam Abu Umar, kana Zubairu tajiran, adalah sahabat Zubair bin Awam itu seorang pedagang, majdudan, ya, pedagang yang mujur, fit tijarati, dalam perdagangannya, yakni mahdudhan, ya, dalam berdagangnya itu membatasi keuntungan. Faqila, lalu ditanyakan lahu kepadanya, bima adrakta fit tijarati, ma adrakta, dengan cara apa kamu berdagang memiliki kesuksesan? Ma adrakta, ya, menggunakan cara apa itu, menggunakan cara apa itu. Kemudian qala, dia menjawab, inni lam ashtari ma'iban wa lam azid ribhan wallahu yubariku ma yasha. Kunci yang dia pegang dalam usaha, dalam bisnis dagang, sesungguhnya aku tidak membeli barang cacat. Membeli barang cacat dijualnya dengan mengatakan barang berkualitas. Berarti sudah ada unsur penipuan. Aku tidak pernah membeli barang yang cacat, artinya aku membeli barang yang berkualitas. Walam azid ribhan, dan aku tidak menambahkan keuntungan
kecuali sekedarnya. Sebab apa? Punya keyakinan wallahu yubariku ma yasha. Allah lah yang memberikan berkah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi untung banyak kalau nggak berkah ngapain dikerjakan gitu. Ya bagus untung banyak tapi berkah. Ya. Untung tidak banyak tidak persoalan, yang penting berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Wa hukiya, dan dihikayatkan annahu kana as-sirri saqati, bahwasanya adalah Imam Sirri Saqati. Imam Sirri Saqati namanya Abul Hasan bin Mughlas. Fi ibtida'i amrihi fi Baghdad, ketika dia memulai berdagang di kota Baghdad. Sahiba dukanin, dia memiliki toko, ya, warung. Wakana, dan adalah dia dalam berdagang la yazidu fil bai'i, tidak pernah menambahkan dalam dagangannya, fisyira'i, dan dalam pembeliannya, illa ribha nisfi dirhamin likulli asyaratin, kecuali mengambil keuntungan setengah dirham dari setiap 10, ya. Setengah dari 10 berarti berapa persen? 0,5 dari 10, ya 5%, ya. Tidak pernah menjual barang melebihi keuntungannya daripada 5%. Berarti kalau 5%, kalau harga 100.000 berapa tuh? 225 rupiah, ya. Kalau 10%, 100.000, 10.000. Berarti kalau 5%, 5.000. Dalam 100.000 mengambil untung tidak pernah lebih dari 5.000. Washtara bisitti mi'ati dinarin, beliau membeli dengan harga 600 dinar lauzan, ya, lauzan atau lauzan, belanja uang 600 dinar, yaitu kacang tanah. Faghala, lalu kemudian tiba-tiba menjadi mahal al-lauzu, itu kacang tanah. Faja'ad dalalu, lalu datanglah dalal, ya, dalal itu calo, ya. Waqala, dan berkata itu calo, bi' biribhi salasatin likulli asyaratin, jual saja kacang-kacanganmu itu, kacang tanahmu itu, dengan harga mengambil untung yaitu 3 kali lipat dari 5%. Berarti berapa itu? Ya, 30, ya. 5 kali 3 15%. Likulli asyaratin. Faqala, lalu berkata Imam Sirri Saqati, la azidur ribha fauqa nisfi dirhamin. Enggak, sekalipun barang itu harganya mahal, saya tidak akan mengambil keuntungan melebihi daripada setengah dirham likulli asyaratin. Tidak akan menambahkan keuntungan lebih dari 5%. Wala anqudu, dan aku tidak akan merubah, tidak akan mengganti azmi, ya, niatku. Faqala dalalu, lalu berkata si calo, ana aidan la ajizu bai'a mata'aka. Kalau begitu, aku juga tidak akan menjual, ya, tidak akan membolehkan menjual barang-barangmu bin naqisi, dengan harga yang kurang. Fala ba'ad dalalu, maka tidaklah menjual sang calo, wala naqadha, dan tidak pula merubah niatnya, as-Sirri Saqati, azmahu, akan niatnya. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Coba misalnya gas yang melon, ya, itu berapa tuh? Sekarang berapa duit? 20, ya. Tiba-tiba langka, ya, dicari barangnya nggak ada. Begitu ada, harganya 30. Oh, bagaimana itu? Naiknya berapa persen tuh? Dari 20 menjadi 30.
ya 50%. Nah, 50%. Nah itu kalau kita orang mengerti agama, kita nggak berani menaikkan sampai 50%. Ya, sekalipun barang itu langka, sekalipun saat itu ada keuntungan yang besar. Kenapa? Karena khawatir hilang berkah. Sebab ini kebutuhan pokok, ketika dinaikkan harganya akan menyulitkan masyarakat pada umumnya. Akhirnya tetap dijual dengan harga yang sama. Nah ketika misalnya toko-toko warung-warung itu bertahan dengan harga yang sama, kira-kira cukong itu menang apa kalah? Iya, kalah akhirnya. Iya. Karena mereka juga mau jual barangnya. Tapi kan kadang-kadang persoalannya ketika dari cukongnya sudah diumpetin itu barang, ya pengecernya ikut ngumpetin juga supaya kemudian harganya naik. Nah itu berarti mengacaukan ekonomi. Mengacaukan ekonomi itu ya larangan agama, ya, karena akan menjadikan sebab tidak adanya ketenangan dalam masyarakat. Wa akhrajal Baihaqi, dan mencatatkan hadis Imam Al-Baihaqi, man aqala nadiman aqalallahu isratahu yaumal qiyamati. Nah ini lain lagi ini. Man, siapa orang aqala yang menjual barang nadiman dengan menyesal, ya, karena jualnya kemurahan, ya. Kemudian yang beli mengembalikan jualannya, dagangannya, aqalallahu isratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dirinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi misalnya gini, saya jual, sebut saja arloji, jam tangan, ya. Ya, Pak Najib pingin jam tangan saya, Ustaz, berapa tuh? Ya udah bayarnya 300 gitu. 300. Nah, ganti hari dengar jam tangan saya ditawar orang yang sudah dibeli Pak Najib, ditawar orang 1 juta. Kira-kira gimana? Saya nyesel nggak jual 300? Nyesel itu, ya. Nah, 300 jadi 1 juta, menang dia, misalnya gitu. Berapa kali lipat itu? Ya, berapa persen dapat untungnya? Nah, saya nyesel, lalu saya paranin, Pak Najib, saya nggak jadi jual jam tangannya. Ustaz, emang kenapa? Enggak ah, orang masih buat pakaian saya belum ada gantinya, gitu misalnya. Padahal karena udah denger ada yang nawar 1 juta. Nah, Pak Najib sebagai orang baik, tidak memikirkan keuntungan dunia, ya sudah, kalau Ustaz nggak jadi jual, ya udah saya balikin. Nih saya balikin barangnya masih utuh, duitnya sini serahkan kembali. Nah kalau seperti itu, maka aqalallahu isratahu yaumal qiyamah, Allah akan menghapuskan penyesalan dirinya atas kesulitan-kesulitan, ya, kesulitan-kesulitan dosanya besok di hari kiamat. Milih untung 700.000 apa milih untung selamat di akhirat? Cuman kan persoalannya di akhirat kan tempo, ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Di akhirat tempo, di dunia kontan. Tempo sama kontan bagusan mana? Bagusan kontan. Tuh ajakan setan begitu. Iya, iya. Karena temponya nggak jelas gitu. Padahal kalau tempo akhirat itu jelas sama enggak? Jelas gitu. Nah, nanti ada kisahnya. Ada kisahnya ini. Wa hukiya, dihikayatkan, an ba'dit tujari, dari sebagian pedagang as-salihina, yang saleh. Ada pedagang-pedagang yang saleh. Annahu, bahwasanya pedagang saleh ini ishtara, membeli yauman, suatu hari, asalan madu, bisalasina alfa dirhamin, dengan harga 330.000 dirham. Falamma kana al-ghadu, maka ketika berada pada hari berikutnya,
ad'afa samanahu, ya, berlipat ganda harganya, naik, ya, harganya naik. Bukan sekedar naik tapi berubah. Ribhu salasina alfa dirhamin. Orang itu mendapati keuntungan dari beli 30.000, berapa tadi? 30.000 dirham, dijualnya keuntungannya 2 kali lipat. Jadi lakunya 60.000 dirham. Untung 100%. Ya. Untung 100%. Fasami'a dzalikal ba'i'u, maka mendengar sang penjual akan hal itu. Fanadima ala bai'ihi, maka dia menyesal atas harta yang dijualnya. Faqala lahu ba'du ikhwanihi, maka berkata kepadanya ba'du ikhwanihi, sebagian dari kawannya, atuhibbu an narji'a ilaina asalaka, apakah kamu mau mengembalikan, ya, kepadaku itu madumu? Apakah kamu ingin madu kamu aku kembalikan? Wala yafutaka ribhu, padahal kamu tidak pernah rugi memperoleh keuntungannya. Keuntungan jualan yang kemarin nggak rugi, ya. Tapi hari ini harganya pindah, berganti. Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya nggak rela, karena untungnya 100%, dari 30.000 menjadi 60.000. Faqala, kemudian berkata sang pembeli lahu kepada sang penjual, berkata temannya kepada sang penjual, tubakkir ghadan, kalau begitu keluarlah besok pagi-pagi, wa tusalli ma'asyaikh, kemudian sholat subuhlah kamu bersama dengan pembeli tadi, ya, pembelinya kebetulan imam masjidnya itu. Salat subhi, dengan salat subuh. Fa idza sallama min salatihi, apabila dia telah mengucap salam dari salatnya, wa faragha min du'aihi, dan telah selesai dari berdoanya, fasallim alaihi, maka ucapkan salam olehmu kepadanya. Wa qul inni nadimtu ala bai'ika al-asala amsi, lalu katakan kepadanya, Tuan, saya menyesal telah menjual madu kepadamu kemarin. Wala tazid ala hadza syai'an, jangan menambahkan omongannya begini sedikit pun. Faqala na'am, kemudian sang penjual mengatakan iya. Summa baqqara, kemudian dia berangkat pagi-pagi, fa shalla ma'ahu fil masjid, kemudian dia salat bersama sang imam fil masjid, di masjid. Falamma faragha, maka ketika telah selesai salat subuh, qala, dia berkata lahu kepada sang imam, inni nadimtu ala bai'ikal asala, Pak, saya menyesal kemarin telah menjual itu apa, madu kepada engkau. Faqala, kemudian berkata sang guru, sang imam tadi, li ghulamihi, kepada pembantunya, qum wa'atihi jami'a asalihi, ya, tong atau cah atau budak, ya, kamu bangun, lalu kemudian balik ke rumah, ambil itu seluruh madunya, balikin sama orang yang jual. Faqala, kemudian bertanya lahu kepada si ustadz tadi, yang imam tadi, ba'dul hadirina, sebagian dari orang-orang yang hadir, qad sara samanuhu dha'fa, Pak, itu harganya sekarang udah berlipat, 2 kali lipat. Ma wazanta, ya, pertimbangkan dulu olehmu, ya. Atarudduhu alaihi, apakah engkau akan mengembalikan kepadanya? Faqala, kemudian dia mengatakan, na'am, ilaika, na'am, iya, aku balikin kepadamu. Masya Allah. Kemudian ilayya anni, ya, ya, aku kembalikan seluruhnya, ya, kepadamu dariku. Kenapa? Sami'tu an Rasulillahi, karena aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man aqala nadiman bai'atahu aqalallahu isratahu yaumal qiyamati,
Siapa orang yang membatalkan jual belinya sebab menyesal sang penjual dalam menjual barang itu, kemudian dia mengembalikannya dengan sukarela, aqalallahu ta'ala isratahu yaumal qiyamati, maka Allah akan menghilangkan kesulitan pada dirinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Afala ashtari iqalatu israti yaumal qiyamah bisalasina alfi dirhamin, apakah aku tidak membeli apa itu pembatalan kesulitanku besok di hari kiamat dengan harga 30.000 dirham. Fa akhadha minhu salasina alfan, lalu kemudian dia mengambil kembali uang dari sang penjual, itu 30.000 dirham. Wa raddat asala ilaihi, dan dia mengembalikan apa itu madu itu kepada sang penjualnya. Jadi kayak tadi harganya 30.000, besoknya naik menjadi 60.000. Kata yang jual, saya nyesel nih, saya ambil balik aja dah. Kata yang beli, ya udah besok aja ambil dah. Nah, begitu besok dibalikin tuh. Kata orang-orang, kalau cara orang kita di sini, bego banget lu, mau untung 2 kali lipat malah dibalikin, kan gitu ya. Nah, tapi karena dia orang saleh, dia mengatakan, saya mengembalikan kepadanya dengan harga kemarin, sebab harga yang 30.000 itu sudah akan dibayarkan oleh Allah besok di hari kiamat, yaitu kesulitan-kesulitanku nanti akan dibuang oleh Allah, diganti dengan kemudahan. Ya kayak tadi itu, ya, jual jam 300.000, ya ternyata ada yang berani nawar 1 juta, dibalikin, berarti uang 700.000 buat menebus kesulitan besok di hari kiamat. Bagi orang saleh, orang yang mengerti tentang makna kehidupan akhirat, kerugian dunia itu nggak pernah akan dipikirkan. Apalagi sejatinya nggak rugi. Nggak rugi, cuman nggak untung. Mestinya mau untung 2 kali lipat menjadi tidak untung, tapi toh tidak rugi karena uangnya tetap dikembalikan. Maka biarlah untuk tebusan kesulitannya besok di hari kiamat. Khatimatun, penutup. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya yahrumu haram al-bai'u 'alal bai'i, menjual barang atas penjualan. Wahwa, dan dia biayyakula, dengan mengatakan sang penjual lil mushtari, kepada orang yang membeli, zamanal khiyari, waktu khiyar, waktu boleh memilih melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli. Rudda hadza, ya, membatalkan akan jual beli. Wa ana abi'uka ahsana minhu, dan aku menjual kepadamu harga yang lebih baik daripadanya, bimisli dzalika samani, dengan seperti harga ini, au mislahu, atau sama dengannya, bi'an qasa, ya, bi'an qasa, dengan cara mengurangi. Jadi misalnya begini, harga itu dijual hari ini tapi bayarnya besok, bayarnya pakai dolar. Hari ini dolarnya 10.000, begitu besok dolarnya 15.000. Ikatannya, kaitannya, harganya dolar. Nah itu kan berarti ada zamanul khiyar. Karena dolarnya itu naik, yang untung yang jual apa yang beli? Yang jual. Wah, untung 5 dolar ini, ya, berarti saya dapat untung tambahan, ya. Tapi yang beli bagaimana kira-kira? Wah, tahu begini mah gue bayar kemarin, nah, gitu ya. Itu saya pernah, Pak. Saya itu ketitipan jamaah bayar umroh, ya. Jadi saya sudah suruh transfer ke travel langsung, transfernya ke rekening saya. Itu beda sehari.
dolarnya naik. Ya udah, resiko saya harus bayar lebih dari uang yang dibayarkan oleh jamaah. Mau bilang apa? Namanya lagi ketiban tangga ya. Yang penting ketiban tangganya nggak jatuh. Kalau udah jatuh ketiban tangga kan tambah repot. Nah itu seperti itu. Atau sebaliknya, hari ini dijual dengan harga dolar 15.000, dibayarnya besok. Udah ikatan janji, besok harganya dolar turun 10.000. Tekor tuh yang jual, yang beli untung. Kalau tadi di awal yang beli yang rugi, yang jual yang untung. Maka jual beli itu ada khiyar, ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Khiyar majelis itu selesai pada akad jual beli. Sesudah itu ya sudah. Ya. Kan suka ada tulisan di nota ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukarkan kembali, misalnya gitu. Atau khiyar syarat, ada syarat ya. Saya akan mengembalikan dengan syarat kalau menemukan barang itu cacat, misalnya. Itu khiyar. Atau wasyira'u 'ala syira'i, pembeli atas pembeli yang lain. Wa huwa, dan dia ayyaqula lil ba'i'i, untuk mengucapkan kepada sang penjual zamanal khiyari, waktunya khiyar. Ifsah ya, tinggalkan ia. La ashtari minka, nanti aku akan beli daripadamu. La ashtari minka hadha ya. Jadi ada dua pembeli ya. Dua pembeli datang kepada penjual. Kata pembeli yang satu, saya nggak pinter nawar. Udah gini aja deh, kalau memang ente lebih perlu ya ente yang beli dah. Kalau ente enggak ya udah ente yang beliin, nawar nanti buat saya. Nah, misalnya gitu. Nah itu nggak boleh tuh begitu tuh. Ya. Atau begini, barang ini misalnya harganya 10.000, kemudian orang ini nawar 11.000. Dia tahu ada pembeli yang lain, supaya harganya itu tidak naik ya, maka dia nawar serendah itu sampai pada akhirnya harga itu tidak terjual oleh mendapatkan keuntungan. Nah itu nggak boleh ya. Nah. Rumah saya suratnya saya gadekan di bank ya. Terus kemudian udah mau beli rumah saya ya. Saya udah berurusan dengan bank. Nah maka udah bayar di bank sesuai dengan harga jual. Maka udah nggak punya unsur riba, sekalipun bayarnya kepada bank. Yang punya kaitan riba saya, karena nanti saya yang membayar ke bank ada nilai lebih lewat uang. Udah kan sebetulnya uang itu dibayarkan ke saya sesuai dengan harga jual beli, tapi membayarnya kepada bank karena untuk nebus surat timbang. Itu saya yang menjual, yang kena riba, urusan sama bank. Seperti itu. Atau al-mabi bi azyada wan najishu. Hadzal mabi'a bi azyada wan najishu wa huwa ayyazida fi samani la li raghbatihi bal li yakhda'a ghairahu. Jadi begini, yang namanya orang jual beli itu barang kalau sedang ditawar oleh orang lain, maka calon pembeli berikutnya nggak boleh tiba-tiba datang menawar. Ya misalnya jam tangan lagi dipegang-pegang sama Pak Najib dan jam tangan saya minta kopek 500.000, lalu lagi nawar, Ustaz 400 kali ini jam tangan begini ya. Enggak lah 500 Pak misalnya. Nah lalu kemudian ini akad belum putus, tiba-tiba datang ya, orang lain, udah kalau dia nggak beri 400 gua yang bayar gopek gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi kita tidak boleh
menawar dagangan sepanjang dagangan itu masih dalam tawaran orang lain. Sama juga kita melamar perempuan, ya. Kita nggak boleh melamar perempuan selama perempuan itu sedang dalam lamaran laki-laki lain, ya. La khitbata ala khitbati akhihi. Jadi misalnya begini, ya, ada laki-laki datang lamar ini perempuan, ya. Lamarannya sudah diterima, sudah dalam komunikasi, nanti maharnya, mas kawinnya misalnya emas 10 gram, kemudian nanti uang belanjanya sebut 50 juta gitu. Nah, karena orang lain ada yang lebih kaya, kemudian dia datang, padahal ini lamaran sudah pokok, datang ditanya, kamu dapat mahar berapa? 10 gram. Terus uang belanjanya berapa? 50 juta. Batalin aja. Saya kasih emas, ya, lamaran saya ya 50 gram. Duitnya 100 juta. Udah batalin. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, ya. Kecuali sudah putus, ya. Lamaran itu sudah dibatalkan, maka boleh orang lain datang untuk melamarnya. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tinggal dikit lagi nih. Wasauma ala saumil ghairi bi ghairi idnihi, dan menawar dagangan orang lain tanpa ada izin dari orang yang sedang menawarnya. Jadi kalau tawaran belum selesai, Bapak udah deal nih, deal batal, ya udah kalau kamu mau silahkan. Nah, itu nggak apa-apa. Ay yazida fis samani ba'da ay yasriha bi istihrarihi, atau dengan meninggikan harga supaya kemudian barang itu jatuh ke tangan yang penawar kedua. Au ya'ridha 'alal mushtari arkhasa minhu, atau sengaja, ya, nawar rendah supaya kemudian pembeli yang lain juga mendapati dengan harga yang murah. Nah, makanya begini, kita penjual itu jangan bikin kesel pembeli, ya. Misalnya jual baju, berapa itu? Udah 120. 120 mahal, Pak, kata. 80 dah gitu. Turun lagi kita 110. Ya udah 100. Ya udah kalau dapat 80, ditungguin tuh orangnya jalan dulu. Begitu udah jalan jauh baru dipanggil, "Pak, sini nak. Boleh dah 80." Itu kan namanya bikin kesel sama pembeli. Itu nggak boleh begitu tuh. Itu biasanya ya di pasar itu begitu modelannya, ya. Mau beli baju, beli celana, beli sepatu, kadang begitu, gitu udah jauh baru udah dikasih. Makanya kadang-kadang ada orang nawar seenaknya, tinggal. Kalau dia butuh duit juga dipanggil, kan jadi begitu. Nah, dalam jual beli secara Islam itu tidak dipergunakan halal seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.